Tren demokrasi menurun secara global di tahun 2024 terjadi pada aspek budaya politik, indeks partisipasi publik, dan indeks kebebasan berpendapat. Ya, saya kira peningkatan yang perlu dilakukan adalah pada beberapa aspek. Misalkan kebebasan sipil, mendorong kebebasan sipil untuk tetap dijaga. Salah satunya adalah memberikan hak kebebasan kepada masyarakat untuk bersuara. Digitalisasi tingkatkan partisipasi politik dalam demokrasi. Saya pikir teknologi bisa dimanfaatkan dengan bijaksana oleh para aktor politik termasuk partai politik. Tapi juga dimanfaatkan dengan bijaksana oleh para aktivis atau pendamping masyarakat yang hendak menyampaikan isu-isu yang edukatif terkait dengan demokrasi. Aspirasi masyarakat terhadap pembuatan kebijakan politik masih minim. Bagaimana pemerintah pusat maupun provinsi mendekati masyarakat lokal untuk bisa mendiskusikan partisipasi yang diharapkan dari masyarakat lokal. Selengkapnya di BRIN Daily News, saya Loviana. Tahun 2024 menjadi tahun politik yang penting untuk melihat perkembangan demokrasi di era digital. Selain Indonesia, terdapat 56 negara demokratis yang akan menyelenggarakan pemilu untuk sukses kepemimpinan periode selanjutnya pada tahun ini, termasuk diantaranya India dan Amerika Serikat. Tantangan global yang dihadapi adalah tren regresi demokrasi, terjadi di negara-negara yang demokrasinya sudah matang. Di Indonesia sendiri, regresi terjadi pada 3 indeks, yakni indeks budaya politik, indeks partisipasi publik, dan indeks kebebasan berpendapat. Ini mengalami apa yang disahkan oleh para analis itu adalah kondisinya stagnan atau istilahnya mengalami kemunduran demokrasi. Beberapa hal yang mengalami kemunduran itu disebabkan oleh misalkan ada aspek tentang represi organisasi masyarakat sipil di dunia, cenderungan juga mengalami penurunan. Kemudian ada partisipasi dan kebebasan sipil di hampir kondisi di seluruh dunia itu mengalami penurunan. Nah, di Indonesia saya kira kondisi itu juga bisa dilihat ketika 2 tahun belakangan ini indeks demokrasi kita mengalami kondisi yang stagnan. Stagnan dalam konteks ini adalah demokrasi kita belum beranjak mengalami perbaikan, masih dalam kategori flawed demokrasi, ada demokrasi cacat. Ada beberapa aspek, misalkan kebebasan sipil, kemudian juga budaya politik, itu masih menjadi catatan. Nah, keberfungsian pemerintahan dan juga terkait dengan aspek-aspek yang lain, itu saya kira sudah berjalan dengan baik. Tetapi catatan-catatan itu tadi menjadikan penting bahwa demokrasi di Indonesia masih menjadi tantangan. Ya, kalau untuk mengalami kemunduran secara regional, saya kira kita tidak bisa satu persatu menjelaskan. Tetapi kalau dari kawasan, saya kira kawasan Asia Tenggara saat ini juga mengalami tantangan untuk itu. Indonesia salah satunya, karena bagaimanapun juga situasi ini terdorong oleh situasi global dan juga di situasi domestik, seperti itu. Riset Politik BRIN, Ridho Imawan Hanafi menjelaskan, demokrasi Indonesia dapat diperbaiki dengan mengawal proses elektoral pemilu. Tidak hanya prosedural, namun substansi demokrasi. Pemerintah Indonesia diharapkan lebih menerima suara dari masyarakat, membuka kebebasan bagi media, melakukan pendekatan hukum kepada masyarakat. Ya, saya kira peningkatan yang perlu dilakukan adalah pada beberapa aspek. Misalkan kebebasan sipil. Mendorong kebebasan sipil untuk tetap dijaga. Salah satunya adalah memberikan hak kebebasan kepada masyarakat untuk bersuara, untuk berpendapat, melakukan kritik kepada penguasa, kritik kepada hal-hal yang dirasa kurang tepat. Nah, persoalan juga penegakan hukum. Proses penegakan hukum menjadi penting untuk demokrasi di Indonesia. Juga terbukanya media, artinya memberi kebebasan kepada media untuk melakukan semacam watchdog untuk proses demokrasi. Saya kira penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan partisipasi politik dari keterbukaan pemerintah diimbangi dengan literasi digital, menciptakan demokrasi yang konstruktif. Periset Politik BRIN, Irine Hiraswar Gayatri menyampaikan,
Pentingnya literasi digital, penggunaan teknologi agar demokrasi dilakukan secara konstruktif. Penggunaan teknologi digital berupa video, media sosial, hingga artificial intelligence dimanfaatkan sebagai penyampaian edukatif dalam berkampanye secara bijaksana oleh pelaku politik, aktivis, pendamping masyarakat untuk program edukasi. Saya pikir teknologi bisa dimanfaatkan dengan bijaksana oleh para aktor politik termasuk partai politik. Tapi juga dimanfaatkan dengan bijaksana oleh para aktivis atau pendamping masyarakat yang hendak menyampaikan isu-isu yang edukatif terkait dengan demokrasi. Sebagai partai politik contohnya adalah membuat rekaman kampanye dari para calon mereka, baik capres maupun cawapres, melalui rekaman lewat YouTube, saluran sosial media, bahkan mungkin pada level tertentu menggunakan artificial intelligence yang bisa memprogram, merekam, dan menduplikasikan atau mereplikasi dan mendistribusikan metode-metode isu-isu kampanye yang penting di mana rakyat perlu mengetahui. Tetapi paradigma penggunaan teknologi itu haruslah konstruktif dan kontributif pada pembangunan demokrasi. Saya pikir teknologi bisa dimanfaatkan dengan bijaksana oleh para aktor politik termasuk partai politik. Pendekatan secara crowding atau tatap muka melalui digitalisasi cenderung disukai oleh masyarakat karena dapat terciptanya transparansi yang baik sebagai pemimpin. Pola pemimpin facilitating dan tidak menggurui, memberi contoh teladan, menghasilkan kebijakan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Sistem demokrasi yang diterapkan membuat kebijakan pemerintah akan mempengaruhi aspirasi masyarakat proaktif. Di Indonesia, sistem demokrasi terjadi disrupsi. Periset Politik BRIN Agus Rubianto Rahman menjelaskan peranan penting dari pemerintah pusat dan daerah melibatkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya warga lokal. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Akan bagaimana pemerintah pusat maupun provinsi mendekati masyarakat lokal untuk bisa mendiskusikan partisipasi yang diharapkan dari masyarakat lokal. Saya kira itu. Agus menambahkan bahwa disrupsi demokrasi melahirkan kepemimpinan yang disruptif. Walau demokrasi sudah terjadi disrupsi, pencegahan terlahirnya pemimpin disruptif harus ditegakkan dengan etika politik Pancasilais. Seperti kebijakan pembangunan IKN, sejak awal proses pembangunannya terjadi demokrasi bersifat disrupsi, sehingga menimbulkan minimnya partisipasi publik. Saya, Loviana, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi.